Justru dalam globalisasi demokrasi terkikis. Justru dalam globalisasi otoritarisme muncul lagi. Pembangunan selalu menjanjikan kesejahteraan. Ketika melihat beberapa kritik yang tidak menyetujui bahwa demokrasi itu berjalan lancar dalam era globalisasi. Enggak. Justru dalam globalisasi demokrasi terkikis. Justru dalam globalisasi otoritarisme muncul lagi. Sehingga pembangunan yang berjalan masuk dalam konsep neo-developmentalism. Kan selama ini kita salah memahaminya toh. Itu ngomong globalisasi seolah-olah kita nuntut demokrasi kan. Semua yang ada di negara ini, negara semua nuntut globalisasi seolah kebebasan. Individu tidak bebas, yang bebas adalah pasar. Pasar tuh bergerak, mau nyaplok, mau rampas, mau bunuh, bebas. Termasuk yang ada di negara sekarang ini. Kita globalisasi, tapi kontrol terhadap kebebasan individu kuat. Nah, jadi ada yang itu kita kalau baca bukunya si Rodrik, Dani Rodrik. Misalnya Rodrik itu gini. Iya, Rodrik gini biasa kok. Ya gini, Dani yang ngomong perlawanan terhadap globalisasi. Apa bahasa Inggris? Oh, dia melawan globalisasi. Tesis umumnya globalisasi itu tidak sepositif seperti yang dibayangkan oleh negara-negara maju. Jadi bagi negara maju, kalau globalisasi itu berarti otomatis negara mus demokrasi. Wes, jangan di terus-terus no. Yang bebas bukan individunya, yang bebas adalah pasarnya. Salah ya kita ya. Kita kan selama ini masih tergila-gila dengan kebebasan individu. Kebebasan individu itu hanya dijamin dengan yang namanya adalah pluralisme. Di sini kita dijamin, kamu bentuk kelompok kepentingan iya supaya kamu bisa mendapat jatah dari pembagian kekuasaan. Kamu bisa membentuk kelompok kepentingan, bisa membentuk parpol, bisa membentuk NGO. Karena ciri dari demokrasi adalah pluralis. Amin. Jadi kita ini selama ini salah ya. Jadi kalau kita membaca tentang globalisasi, bacalah orang yang mengkritik. Kita selama ini salah. Dalam pandangan orang-orang yang pro globalisasi, kita dikasih tahu dalam globalisasi kebebasan individu itu justru berkurang. Yang bebas adalah negara. Negara itu bebas, dia mau merangkul siapa, mau membuang siapa. Tapi yang jelas kebebasan bagi individu ada di kontrolnya negara. Jadi yang menarik apa di sini? Kita kan sebelum ini ya, kalau kita bicara tentang globalisasi ini, sebelum globalisasi ya yang dipromosikan oleh negara-negara maju itu kan sebelum tahun 80. Washington Consensus dibuat tahun 80. Lalu sesudah diterbitkan Washington Consensus, kita belum kenal namanya neoliberalisme. Kita justru dari sini ke sini kita masih menggodok bentuk demokrasi negara di negara berkembang seperti apa. Terus mereka bilang apa? Demokrasi di negara dunia 3 adalah demokrasi terbatas. Siapa yang ngomong itu? Saya lupa. Demokrasi terbatas. Demokrasi yang ada di bentuk lain adalah nggak ada demokrasi, tapi otoritarianisme birokrasi. Yang bilang lagi, demokrasi nggak ada tapi sedikit. Namanya birokratik politik. Terus ada yang ngomong lagi, demokrasi ada pembangunan jalan. Namanya apa? Developmentalisme represi. Demokrasi tetap ada. Presidennya dipilih. Bukan, saat itu belum dipilih ya. Dipilih oleh MPR. Pilkada nggak ada langsung. Jadi ada interpretasi yang salah. Demokrasi sebenarnya itu. Oh, ada jaminan terhadap kebebasan individu. Individu semua datang ke TPS sebagai partisipan. Ada konsep apa dalam partisipan? Keluarganya
individu punya satu suara, datang ke TPS, menentukan pilihannya dia, menentukan kemenangan calon, mau presiden, one man, one vote, one value. Kalau awalnya tahun 80-an, one man, one vote. Ini 2000 ke bawah, satu orang, satu suara. Kemudian one value. Woi, ini. Jadi kemenangan orang-orang yang dapat suara banyak itu mewakili partainya supaya bisa duduk di DPR, dan duduk di DPD, duduk di DPD, DPRD. One man, one value, one vote, one value. Oke, saya balik lagi ke sini. Sebelum tahun 85 kita tenang ya, pembangunan. Kita berharap apa dari pembangunan? Kita berharap apa dari pembangunan? Pembangunan selalu menjanjikan kemajuan. Pembangunan juga menjanjikan adanya indeks pembangunan manusia yang tinggi, indeks kebahagiaan, indeks demokrasi. Karena kalau pembangunan itu berhasil, berarti itu adalah sumbangsi dari sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Ada di sini ada apa? Ada ini, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tinggi karena keberhasilan pembangunan. Kalau pertumbuhan ekonomi tinggi berarti ada ini yang kita bisa ketawa terbahak-bahak, demokrasi. Benarkah dari Indonesia? Pertumbuhan ekonomi kita dari mana? 8,5. Kita melepas landas. Dadak itu hasil dari praktek-praktek otoriter. Kebebasan warga negara dibatasi. Pemilu ada. Sampai si Samuel Nelson sama Samuel Huntington, John Nelson dan Samuel Huntington sampai dia heran. Kalau partai politik itu kalah dalam pemilu-pemilu Orde Baru, itu sangat ironis. Kenapa yang menang bukan parpol? Kenapa yang menang justru golongan karya? Karena golongan karya sudah menskenariokan dirinya untuk menjadi partai pemenang atau pemilu dalam setiap pemilu. 71, 77, 82, 87, 92, 97 selesai di 97. Jadi Anda kalau ingat gini, dulu undang-undang pemilu kita, ya, atau undang-undang pembangunan politik kita, yang semuanya ada di TPS nomor 1 tahun 85, nomor 2 tentang asas tunggal, nomor 3, 4 sampai undang-undang nomor 5 tahun 1985 itu adalah penataan politik yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru supaya partai-partai politik kalah dalam pemilu. Ya, kalah. Dulu ketika kita bilang asasnya Golkar, kan kalau dulu asasnya agama ya, terus PDI asasnya apa? Yang cuma nasional dan pembangunan cuma Golkar. Jadi Golkar memenangkan 99,9%. Demokrasi, orang mau ngotot gimana ya? Tetapi begitu dibongkar oleh salah seorang ilmuwan politik ya, Huntington dan Nelson ketika meneliti tentang pemilu di Jakarta, hasil dari pemilu tahun 73, dia menerbitkan bukunya tahun 75, pemilu 71. Ya, semua daerah Kulon Progo dan sebagainya itu dulu basisnya orang Nasrani tapi bisa dimenangkan oleh Golkar. Ya, Kulon Progo itu banyak yang ini orang-orang dari Cornell University. Ini problemnya adalah demokrasi yang dibuat oleh Orde Baru, ya, itu adalah demokrasi yang melibatkan demokrasi yang dijalankan Orde Baru adalah demokrasi yang dilibatkan oleh demokrasi yang dimenangkan oleh Orde Baru dilibatkan oleh pegawai negeri sipil yang terikat dalam suatu nilai moral berstandar ganda yang namanya loyalitas tunggal. ABRI tidak punya hak pilih, dia harus set netral karena dia punya peran fungsi ABRI. Tentara nggak boleh pilih. Yang boleh pilih adalah anaknya, istrinya, atau kalau suami istri itu TNI, ya anaknya boleh pilih.
dia harus milih. Jadi dua kekuatan ini yang menentukan kemenangan pemilu di Indonesia, khususnya pemilu masa kedua. Problemnya ini kemudian orang pada panas ya, pada panas di kepalanya, cair semua otaknya. Lalu gimana nih caranya? Sampai kapan kita pemilu tapi hanya sebagai prosedur untuk menjalankan demo?